Selamat pagi anak-anak Ibu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Tidak ada ya? Gimana keadaannya? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Puasa semuanya? Puasa ya? Baik, Ibu absen dulu ya. Arni Sofia, Fitri Habibah, Siti Mei Zulfani, hadir semua ya. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mendapatkan berkahnya. Pimpin doanya ketua kelas. Doa dimulai dan selesai. Baik, di minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang mengenai pecahan. Ada yang masih ingat pecahan itu apa? Coba dulu Arni Sofia, apa itu pecahan, nak? Apa? Pecahan ialah bilangan apa? Yang utuh ya? Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Apa itu Bu rantai makanan? Ada yang tahu? Ada yang tahu itu apa rantai makanan? Coba dulu, kita ambil dari kata rantai makanan. Rantai itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Baik, contohnya seperti ini rantai ya. Saling keterkaitan. Sebelum kita membahas apa itu rantai makanan, anak ibu harus paham dulu apa itu rantai, ya. Jadi di sini rantai makanan yaitu proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sudah tahu apa itu tadi? Sudah kan? Jadi di sini juga ada komponen-komponen, 3 komponen yang terdapat pada rantai makanan. Yang pertama yaitu produsen. Yang ketiga yaitu konsumen. Keempat yaitu yang kedua yaitu konsumen, yang ketiga pengurai. Baik, di sini sudah terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama produsen, konsumen, dan pengurai. Apa sih itu produsen? Yaitu kelompok pertama dari rantai makanan yang biasanya terdiri atas tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu rumput, padi, dan sebagainya ya. Yang kedua yaitu konsumen, yaitu hewan yang memakan. Hewan makanan, hewan organik yang dihasilkan pada produsen dan juga memakan satu sama lain. Contohnya di sini terdapat 3 tingkatan ya. Tingkatan pertama yaitu yang memakan energi langsung dari produsen makhluk hidup. Contohnya yaitu di sini tikus. Dan yang ketiga di sini juga ini yang pertama tadi ya. Yang kedua disebut makhluk hidup yang memperoleh dari konsumen tingkat pertama. Itu tingkat pertama tadi di sini ya. Tingkat pertama dari si tikus, yaitu contoh hewannya yaitu ayam. Serta yang ketiga juga di sini ada makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat kedua. Tingkat kedua yang tadi ini yang pertama ya. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Contoh hewannya apa, Bu? Ular, harimau, dan sebagainya. Serta komponen yang ketiga ini pengertiannya ialah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat sisa. Zat-zat sisa hewan terdapat pada hewan dan tumbuhan yang sudah mati. Apa contohnya, Bu? Zat-zat sisa itu
Contohnya yaitu bakteri. Bakteri dan jamur. Tiga. Jadi tadi sudah terdapat komponennya ada 3 ya. Baik, di sini ada contoh rantai makanan. Contoh rantai makanannya itu yang pertama itu padi. Apa padi itu? Kita golongkan ke produsennya. Produsen. Belalang tadi apa, Bu? Konsumen tingkat pertama. Ini tingkat pertama ya. Kodok itu tingkat kedua. Ini ketiga. Keempat. Padi dimakan belalang. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok ini dimakan ular. Ular ini mati dimakan oleh elang. Elang yang mati ini akan menjadi bakteri karena dia sudah mati. Tadi kita sudah menjelaskan tentang rantai makanan. Sekarang kita bahas ke jaring-jaring makanan. Apa jaring-jaring makanan itu? Ada yang tahu itu jaring-jaring apa? Jaring ikan tahu? Yaitu berhubungan satu sama lain kan? Seperti contohnya seperti ini. Jaring. Baik, di sini jadi jaring-jaring makanan itu ialah sekumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Tadi sudah kita menjelaskan pengertian jaring-jaring makanan. Baik, di sini ada contoh jaring-jaring makanan. Baik, ada di sini contoh jaring-jaring makanan. Baik, kita ulangi kembali ya. Kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Baik, di sini ada produsen. Produsennya yaitu ini ya, rumput dan sawi. Nah, ada di sini belalang. Belalang memakan sawinya kan? Ini ada juga tikus. Tikus dimakan elang. Rumput ini dimakan oleh ulat. Ulatnya juga dimakan oleh burung pipit. Jadi di sini keterhubungan bahwasanya ini ada jaring-jaring makanan untuk memenuhi kehidupannya nanti. Baik, bicara soal tentang makanan, kita akan membahas di sini mengenai tentang pecahan senilai. Bicara soal tentang mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan, sekarang kita akan bahas tentang pecahan. Bu, apa sih pecahan itu? Yaitu bagian dari suatu yang utuh. Contohnya kita buat di sini jeruk yang utuh ya. Ini jeruk. Pecahan juga dapat dituliskan A per B. Kok A per B, Bu? Itu A bisa dibilang sebagai pembilang, yang B sebagai penyebut. Jadi sini Ibu contohkan yaitu jeruk ya. Jeruk yang utuh ini, jeruk yang utuh tadi Ibu bagi menjadi 2 bagian yang sama. Potong ya. Gimana Bu cara menulisnya? Cara penulisannya yaitu ya, Bu potong jeruknya tadi 1/2. Kok 1/2, Bu? Ya, jeruknya tadi kan 1. Dibelah menjadi 2 bagian yang utuh. Bisa disebut 1/2 atau juga bisa disebut setengah. 1/2 juga bisa. Contoh yang selanjutnya, roti ya. Roti yang utuh Ibu bagi menjadi 3 bagian yang tadi kan sudah Ibu jelaskan jeruk ya, yang Ibu bagi 2 bagian yang utuh. Bisa disebut juga 1/2 atau 1/2 atau setengah ya. Yang selanjutnya itu contoh roti ya. Roti yang utuh Ibu bagi menjadi 3 bagian yang sama. Cara penulisannya Bu gimana? Yaitu 1/3. Bisa
disebut juga sepertiga. Yang ini sebagai pembilang. Bilang. Ini sebagai penyebut. Baik, kembali kita membahas tentang pecahan yang senilai. Gimana pecahan yang senilai itu? Baik, di sini ada pecahan senilai kan? Ibu buat contohnya tadi 1/2. Kita ambil dari sini ya. 1/2. Gimana Bu cara membuatnya supaya senilai? Baik, kita buat dulu di sini sama dengan garis-garis seperti ini untuk mendapatkan pecahan yang senilai. Baik, kita buat di sini 1/2. Gimana caranya Bu? Dikalikan, kita cari dulu perkalian 4. Bisa nggak dikalikan? Bisa ya. 4 kali 1 berapa? 4. 4 kali 2 berapa? 8. Lagi 1/2 dikalikan berapa lagi bisa? 5 bisa? Bisa ya? Ini harus pembilangan penyebut harus sama ya, tidak boleh berbeda. 5. 5 kali 1 kali 5. 5 kali 2 10. Yang selanjutnya perkalian berapa lagi Bu? 6 bisa? 6. Coba dulu kita buat ya 6. 6 kali 1 6. 6 kali 2 12. Jadi di sini pecahan yang senilai apa saja Bu? Jadi ini pecahan yang senilai ya. Pecahan yang senilai ini. Kita pindahkan ke sini tadi. Yang kosong. 4/8, 5/10, 6/12. Jadi anak-anak Ibu sudah paham mengenai pecahan senilai yang Ibu jelaskan tadi? Sudah paham? Baik, kita ulang kembali ya. Tadi sudah Ibu membahas mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan. Sudah paham? Ada yang belum mengerti sampai di situ? Baik, untuk tugasnya mengenai pecahan senilai, buka halaman 25, ada di situ soal pecahan yang senilai. Coba dulu anak-anak Ibu cari di situ pecahan yang senilai. Dari 3/6. Cari ya tugasnya. Dikumpulkan minggu depan. Demikian perjumpaan kita hari ini. Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.